Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel pendidikan Syafat Huda. Kali ini kita akan berbicara terkait dengan teori belajar ya. Teori belajar. Nah, apa itu teori belajar? Ya, bagaimana kita mempelajarinya, seperti apa definisinya, begitu ya, sehingga nanti di dalam proses mempelajarinya kita dapat lebih komprehensif ya, seperti itu. Jadi kita akan ulas satu persatu ya. Kita lanjut ya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dijawab terlebih dahulu ya. Silahkan. Ya, teori, apa itu belajar, teori belajar, kenapa harus belajar, definisi teori belajar, epistemologi teori belajar, bagaimana memperoleh ilmu pengetahuan. Ya, silahkan coba direnungkan, dipikirkan terlebih dahulu, kira-kira apa ya maknanya gitu. Apa artinya definisi dari masing-masing ini ya. Gitu. Sudah dipikirkan jawabannya? Oke ya. Oke, setelah ini kita padukan ya. Kita bahas. Oke. Nah, selanjutnya, setelah tadi ada 7 pertanyaan, nah ini pertanyaan yang terakhir nih terkait dengan kedalaman belajar di taksonomi Bloom ya, di taksonomi Bloom. Karena nanti di taksonomi Bloom itu tingkatan belajar kognitif yang C1 sampai C6. Yang C6 sekarang itu create ya, mencipta, itu revisinya mulai dari C1 ya pengetahuan, C2 pemahaman, C3 aplikasi, C4 sintesis, C5 analisis, C6 itu evaluasi. Nah, yang terbaru hasil revisinya adalah evaluasi itu diganti dengan mencipta. Nah, ini menjadi hal yang penting nih, karena di dalam proses pembelajaran kita harus mengerti dan memahami terlebih dahulu terkait dengan definisi-definisi begitu. Jadi supaya tidak gagal paham begitu ya. Nah, jadi ini menjadi hal yang penting untuk kita bahas terlebih dahulu ya, seperti itu. Ya. Next ya. Nah, ini ada definisi dari teori belajar dan teori belajar ya. Jadi kita gabungkan ya. Nah, kalau misalkan kita lihat, kita bahas satu persatu ya. Kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama itu adalah kata teori, pendapat yang didasarkan pada penelitian, ya, penelitian dan penemuan didukung oleh data dan argumentasi, ya. Nah, penemuan didukung oleh data dan argumentasi. Jadi kalau misalkan apa perbedaan teori dan konsep, nah di sini perbedaannya ya. Konsep-konsep itu adalah definisi ya, hanya pengertian-pengertian. Nah, berbeda dengan teori. Teori itu hasil dari penelitian, penemuan para ahli ya, tentu ahli di bidangnya begitu. Jadi kalau misalkan terkait dengan misal contoh teori evolusi begitu ya, proses teori evolusi. Itu teori evolusi merupakan teori karena prosesnya melalui penelitian dan penemuan didukung oleh data dan argumentasi. Tapi pada kenyataannya di dalam ilmu pengetahuan itu ketika ada muncul teori baru ya, maka teori lama itu akan tumbang. Ya, itu klausul atau aturan
ketika teori baru muncul di dalam ilmu pengetahuan, maka posisinya teori yang lama itu gugur. Ya, seperti itu. Nah, kayak misalkan contoh teori evolusi. Nah, teori evolusi itu sebenarnya sudah gugur ya, sudah gugur oleh teori creation ya, penciptaan, the miracle of creation ya, keajaiban dari penciptaan. Itu pencetusnya itu ada Harun Yahya atau Harun Yahya itu nama pena, nama penelitinya itu dari Turki ya, Adnan Oktar yang lahir di kota Ankara. Nah, di teori Harun Yahya, the miracle of creation atau penciptaan itu menjadi kesepakatan ya, teori-teori baru, karena juga Harun Yahya itu mengemukakan teori tersebut ya berdasarkan penelitian-penelitian juga gitu, berdasarkan penelitian-penelitian juga yang dilakukan gitu. Jadi tidak asal prosesnya dilakukan gitu ya lalu memuatkan pendapat gitu, karena kan misalkan contoh terkait dengan didasarkan pada penelitian. Nah, didasarkan pada penelitian ini kan maksudnya kan proses penelitian, neliti. Nah, ini penelitian itu perlu ada prosesnya ya, langkah-langkahnya begitu ya, mulai dari langkah-langkah yang ajak ya tentu, seperti merumuskan masalah, menyusun kerangka teori ya kan. Setelah menyusun kerangka teori lalu membuat hipotesis melakukan eksperimen, lalu mengumpulkan dan mengolah data. Nah, lalu selanjutnya mengambil kesimpulan. Setelah mengambil kesimpulan lalu nanti publikasi. Jadi memang itu berbagai runtutan dari proses penelitian. Nah, tentu langkah-langkahnya itu ajak begitu ya. Nanti kalau misalkan nanti lebih dalam lagi terkait dengan penelitian kan nanti ada penelitian kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif itu terkait dengan angka dan dia memang langkah-langkahnya itu ajak begitu ya. Sudah baku, berbeda dengan penelitian kualitatif yang dia langkah-langkahnya itu fleksibel gitu. Tapi memang harus mencari sesuatu yang unik dan yang menjadi peneliti itu terjun langsung ya, berbeda juga dengan penelitian kuantitatif yang sejatinya sebenarnya kalau penelitian kuantitatif bisa disebarkan lewat instrumen, disebarkan lewat angket begitu ya untuk pengambilan data. Nah, berbeda dengan penelitian kualitatif yang notabene dia lebih ke arah data-data yang memang harus didapat di lapangan secara langsung real begitu ya, karena dia posisinya agar menemukan kasus langsung, deskripsinya begitu, seperti itu, karena dia dibangun dari penemuan tadi itu ya, penemuan. Jadi bukan berdasarkan teori-teori yang ada kan. Kalau misalkan penelitian kuantitatif kan posisinya dia sebagai untuk membuktikan teori begitu ya, untuk membuktikan teori benar atau tidak. Nah, kalau kualitatif itu lebih ke arah dia menemukan teori-teori ya, membentuk ya, mengkonstruk teori nanti ujungnya seperti itu. Itu ya. Nah, penemuan-penemuan tentu tadi sudah penelitian. Nah, di penemuan ya, penemuan-penemuan tentu terkait dengan di lapangan begitu ya, terkait di lapangan seperti apa fakta-fakta yang didapat begitu, konsep-konsep bisa begitu ya. Terus misalkan kalau misalkan penelitian terkait dengan lapisan atau misalkan terkait dengan fosil ya, maka temuan-temuan di lapangan begitu ya, pada saat di lapisan tanah berapa meter, nah itu kan bisa ditemukan begitu ya, berbagai macam bukti-bukti atau fakta-fakta yang nantinya itu dijadikan sebagai sumber untuk menentukan teori begitu ya, atau membuat teori. Nah, lalu tentu posisinya itu didukung oleh data ya.
Didukung oleh data. Didukung oleh data ini maksudnya kan terkait data juga tadi ada data yang kuantitatif dan data kuantitatif dan data kualitatif juga tuh ya. Data kualitatif itu dia sifatnya deskriptif, kalau data kuantitatif itu dia sifatnya angka gitu ya. Kalau misalkan saya mencontohkan misalkan daun ya, daun itu ada data kuantitatif, ada data kualitatif ya. Misalkan data kuantitatifnya adalah dibentuk di daun ya kan. Misalkan satu batang itu misalkan terdiri dari misalkan beberapa daun begitu ya, seperti itu ya. Lalu kalau misalkan di daun data kualitatifnya deskripsinya misalkan warnanya hijau ya kan, bertulang daun begitu, seperti itu ya. Jadi pun misalkan di kelas ya, di kelas kan bisa juga ketika misalkan di ruang kelas ada data kuantitatif dan data kualitatif. Misalkan kalau data kuantitatifnya jumlah siswa ya, peserta didik di dalam kelas ada berapa, jumlah bangku gitu ya. Itu data kuantitatif. Kalau data kualitatifnya adalah wanita, laki-laki gitu ya. Nah, lalu kursinya bentuknya seperti apa begitu. Nah, itu merupakan data kualitatif. Kalau data kualitatif terkait dengan deskripsi-deskripsi begitu ya, kata-kata. Nah, selanjutnya argumentasi. Nah, argumentasi ini kan merupakan sebuah alasan ya. Artinya yang dibangun berdasarkan tadi tuh proses penelitian dan penemuan, dan nanti di proses penelitian itu ada penelitian yang relevan. Nah, penelitian relevan itu penting sekali gitu ya, karena terkait dengan argumentasi harus dibangun juga dengan fakta-fakta yang mendukung dan fakta-fakta hasil dari penelitian, sehingga pada saat kesimpulan atau misalkan mengajukan teori yang didapat itu firm atau valid begitu. Jadi memang aspeknya itu apa namanya sangat penting begitu ya di dalam pembentukan teori begitu, seperti itu. Maka yang misalkan hobi ya, nanti kalian kalau misalkan skripsi dan lain-lain ya posisinya akan belajar seperti ini ya, mulai meneliti gitu kan, ada penemuan-penemuan. Kalau misalkan penelitian terkait dengan pendidikan ya posisinya nanti apa namanya data-data di kelas begitu ya. Nah, selanjutnya kita ke belajar ya. Mungkin itu ya. Nanti silakan ditanyakan. Nah, terkait dengan belajar ini berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu ya, memperoleh ya, mendapatkan kepandaian atau ilmu. Nah, berlatih. Nah, atau perubahan tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan pengalaman. Ya, jadi berubah tingkah laku ya. Jadi kalau misalkan kita belajar ya effortnya kita harus ada perubahan gitu. Dari yang belum tahu menjadi tahu, dari yang sudah tahu menjadi lebih tahu begitu, dari yang belum pandai menjadi lebih pandai. Apapun itu posisinya, dan belajar pun tidak hanya misalkan dibatasi oleh ruangan gitu ya, ruangan bangunan begitu. Jadi sekarang belajar posisinya banyak, dan apalagi media belajar sekarang ini ya, search engine banyak begitu, apa namanya, HP Android dengan mudah bisa mengakses dunia internet begitu, dunia maya begitu. Jadi belajar itu aspeknya luas sekali, jadi bukan hanya tadi ya. Jadi kita berjalan misalkan keluar sambil itu juga merupakan belajar, kita berkomunikasi, kita berdiskusi, kita ngobrol gitu ya dengan teman kita, kita mengamati lingkungan, itu juga belajar. Jadi memang segala sesuatu yang bisa ditangkap ya oleh panca indera secara empirisme, baik langsung atau tidak langsung, baik sengaja atau tidak sengaja, itu adalah proses belajar gitu. Proses belajar karena nanti effortnya adalah dia itu adanya perubahan begitu ya. Seperti itu. Nah,
Selanjutnya dari teori ya, dari teori dan belajar. Nah, kita gabungkan nih. Teori belajar itu apa sih? Nah, teori belajar itu apa sih? Nah, gitu. Teori belajar adalah pendapat-pendapat para ahli tentang proses perubahan tingkah laku hasil dari pengalaman. Jadi eh, di bagian ini gitu, di bagian teori belajar ini nanti kita akan mempelajari terkait dengan pendapat-pendapat para ahli atau teori-teori yang sudah yang sudah ditemukan, yang merupakan hasil penelitian, merupakan hasil penemuan tentu dengan data dan argumentasi yang dilakukan oleh para ahli di bidang eh, belajar, di bidang pembelajaran. Ya. Bisa nanti posisinya adalah misalkan teori belajar terkait dengan bagaimana mendidik anak yang efektif dan efisien begitu ya. Bagaimana cara belajarnya begitu. Nah, apakah perlu dengan metode-metode atau misalkan menggunakan deskripsi-deskripsi ya, penambahan-penambahan terkait dengan bagaimana cara mengefektifkan peserta didik begitu ya. Nah, di sini sebenarnya cakupannya luas sekali gitu ya terkait dengan teori belajar ini. Jadi kita akan mempelajari semua yang berkaitan teori-teori hasil penelitian dari para ahli yang menyebabkan, yang mengakibatkan nanti adanya perubahan ke arah ke kemajuan atau ke kebaikan begitu ya, seperti itu. Apapun itu, ya. Ya tentu kalau misalkan kita di dunia pendidikan ujungnya adalah agar proses tujuan pembelajaran itu dapat dicapai dengan efektif dan efisien sehingga kita dapat atau menyumbangkan begitu setidaknya berkontribusi untuk bangsa dan negara seperti itu ya. Itu ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu kira-kira? Tidak ada. Oke ya, kita next lanjut. Bentar. Nah, ini definisi belajar ya. Ini untuk lebih detailnya kita ke definisi belajar. Nah, ini di Kimball dalam Hogan dan Olson 1993 a relatively permanent change in behavior potentially that occurs as a result of reinforced practice. Jadi memang artinya sederhananya definisi belajar itu perubahan yang permanen ya, yang nantinya justru mengubah sikap ya, seperti itu ya. Nah, ini ada sedikit ilustrasi bahwa yang namanya belajar itu dia intervening variable. Jadi dia di variabel antara. Jadi ada di tengah-tengah gitu ya, ada di tengah-tengah. Nah, maka posisinya ya experience. Nah, experience ya, pengalaman-pengalaman itu menjadi independent variable tuh yang bisa kita kita rubah gitu, atau bahasanya independent variable itu penyebab lah ya, penyebab gitu. Jadi yang disebabkan, jadi kita bisa bisa kita create, bisa kita desain bagaimana nantinya posisinya untuk misalkan mencapai tujuan A, B, C, D, E gitu, seperti itu. Jadi itu nanti bisa didesain gitu. Nah, posisinya seperti itu ya. Jadi belajar itu dia di intervening variable. Itulah kenapa kalau misalkan kita belajar ya, terutama misalkan di metode kalau yang di praktek misalkan gitu IPA gitu ya, di praktek di lapangan, observasi, mengamati makhluk hidup, itu kan posisinya kan experience, ini pengalaman. Jadi semua panca indera. Jadi akan lebih cepat ya. Jadi dia include gitu proses pembelajaran, sehingga pun intervening variable belajar itu dia akan lebih
masuk begitu ya, akan lebih mengubah begitu. Nah, di sini ada behavior change-nya gitu ya, perubahan perilaku yang ini merupakan sebuah akibat begitu, sehingga nanti ya otomatis lah kalau misalkan pengalaman atau belajar itu bagus ya, maka otomatis yang didapatkan terkait dengan sikap dan lain-lain pun bagus begitu, seperti itu. Dan banyak penelitian yang membuktikan bahwa memang ya proses belajar yang baik, efektif dan efisien itu akan melahirkan perilaku-perilaku yang baik juga gitu ya. Selain perilaku juga ada mindset ya, cara berpikir gitu. Mindset, cara berpikir gitu. Biasanya orang-orang yang belajar, biasanya orang-orang yang pengalamannya banyak begitu ya, mereka itu berpikirnya selalu positif, tidak ada yang berpikir negatif gitu. Nah, itu yang membangun atau menjadi mindset orang-orang yang belajar gitu. Jadi selalu positive thinking. Maka ini menjadi hal yang penting ya untuk diketahui untuk para pendidik ya atau peserta didik ya. Maka kita seharusnya ketika kita niatkan belajar ya, belajar itu ujungnya adalah salah satunya adalah berpikir baik, berpikir positif gitu, seperti itu. Jangan sampai berpikir negatif. Nah, kalau itu sudah ada di dalam mindset kita di dalam proses belajar, maka semuanya akan lebih mudah begitu ya. Jadi ini perlu ditekankan terlebih dahulu begitu. Seperti itu. Terlepas dari nanti tujuan-tujuan pembelajaran secara instruksional atau instruksional khusus gitu ya, yang nanti ada item-item per setiap pelajaran gitu. Gitu ya. Oke, next ya. Nah, di sini ya. Di sini ada kenapa kita harus belajar. Nah, kenapa? Ya, kenapa nih? Kenapa gitu? Kenapa gitu? Nah, ini ada kewajiban, ada memecahkan masalah, tingkah laku menjadi baik, menjadi sadar diri, hanya memiliki secuil ilmu, mengenal siapa diri dan siapa Tuhan kita. Kompleks ya. Jadi kalau bahasanya kenapa kita harus belajar, kenapa kita harus terus belajar begitu ya. Di sini kan bahasanya kenapa harus begitu ya. Bahasanya kan harus, kalau harus kan wajib begitu ya. Kalau wajib ya, kalau nggak dikerjakan ya dosa gitu ya. Pun dalam dunia di dunia begitu, dalam sisi kita menyinggung di sisi keagamaan, belajar itu posisinya wajib dari kita lahir sampai kita wafat gitu, sampai kita ke liang lahat. Jadi unlimited begitu ya bahasanya. Kalau kita belajar ya kita unlimited gitu dan terus belajar gitu. Jadi kalau kita sudah bahasanya merasa puas begitu dengan apa yang sudah didapat, dengan apa yang sudah dimiliki, keilmuan yang sudah ada, ya maka dia posisinya tidak belajar begitu. Karena yang namanya belajar itu semakin belajar dia semakin tidak tahu gitu. Jadi semakin tahu batasan-batasan diri dia gitu. Nah, contoh sederhana seperti ini deh, misal ketika kita misalkan menganggap belajar itu bukan kewajiban atau tidak wajib begitu ya. Karena kan belajar juga banyak ya, bukan hanya belajar formal, belajar informal, belajar apapun itu gitu ya. Skopnya luas sekali. Ketika kita stuck tidak mau belajar lalu permasalahan yang ada muncul begitu, ya itu nanti akan berbeda ya posisinya. Nah, oke ya, lanjut ke di memecahkan masalah nih. Di memecahkan masalah ini, yang memecahkan masalah ini akan terlihat korelasinya kenapa kita harus belajar ya gitu ya. Korelasinya kenapa kita harus belajar. Nah, korelasinya adalah ketika kita belajar, kita belajar, maka kita bisa memecahkan masalah dengan baik dan benar gitu, sesuai
sesuai dengan masalahnya gitu, sesuai dengan sebabnya begitu. Jadi bayangkan kalau misalkan ketika ada masalah gitu, masalah itu apa sih gitu ya? Masalah itu kan yang tidak sesuai dengan antara keinginan dan harapan ya, tidak sesuai dengan realita kenyataan. Misal contoh sederhana, kaki kita nomor 42, tetapi faktanya sendal yang tersedia itu nomor 40. Kira-kira masalah atau tidak? Masalah, karena tidak muat begitu ya. Seperti itu. Misal apalagi kita misalkan pesan minuman, kita ini pinginnya dingin gitu. Ternyata dibawakan oleh waiters hangat atau sudah adem gitu ya. Masalah atau tidak? Masalah gitu. Jadi seperti itu. Ketika kita tidak sesuai ya, keinginan dan harapan yang tidak sesuai dengan fakta realita, itu semuanya akan menjadi masalah. Apalagi sekarang dalam proses pembelajaran di masa pandemi, fokusnya ya pembelajaran itu kan intinya nanti menggunakan media dan lain-lain. Nah, kalau misalkan maaf seorang tutor, seorang guru, seorang pendidik begitu ya, dosen begitu, tidak mengerti atau tidak paham terkait dengan media, ya kan? Apa yang terjadi? Masalah, ya masalah gitu. Karena level masalahnya itu level masalahnya di tingkat B. Tapi kemampuan kita ya, hasil dari belajar kita itu masih di level C. Berarti kan nggak cocok. Ya, maka nanti prosesnya adalah tidak bisa menyelesaikan masalah, tidak bisa memecahkan masalah. Justru yang ada adalah nanti timbul masalah-masalah baru gitu. Jadi pun demikian, jadi kita sadari bahwa ketika dalam proses belajar itu secara integral begitu ya, itu akan mengisi kapasitas-kapasitas otak kita. Jadi ketika kita terus belajar, terus mengetahui hal-hal baru, baik misalkan apapun itu, baik misalkan dalam pendidikan, dalam keagamaan, dalam seni gitu, dalam perilaku, ekonomi, komunikasi dan yang lainnya, nanti itu posisinya akan mengisi input-input akan masuk ke otak, sehingga nanti kita akan berpikirnya logis, berpikirnya ilmiah begitu, tidak asal telan gitu ya, seperti itu. Nah, itu terkait dengan memecahkan masalah. Pun kalau misalkan ada yang masih kurang berkenan dengan pelajaran matematika gitu ya dan lain-lain, kenapa sih matematika harus dipelajari, kenapa sih fisika harus diajarkan gitu di sekolah gitu, atau kimia atau yang lainnya lah yang menurut kalian di mindset otaknya itu sulit dan susah. Itu jangan seperti itu. Nah, itu sebenarnya itu akan sangat amat berpengaruh pada saat proses pemecahan masalah gitu. Jadi otak kita dilatih untuk berpikir aplikasi, sintesis, analisis, dan create ya, seperti itu. Jadi memang luas sekali begitu ya, luas sekali gitu posisinya. Jadi tidak hanya sebatas apa yang kita pikirkan, yang kita dapatkan ketika kita belajar gitu. Jadi memang ya namanya belajar ya unlimited ya, jangan membatasi diri dengan saya mah sudah misalkan sudah SMA cukup lah, saya mah sudah S1 cukup lah gitu, saya mah udah belajar agama penuh gitu. Nah, tidak seperti itu. Jadi terus belajar dan belajar. Itu ya. Jadi linearitasnya bisa untuk memecahkan masalah gitu. Tingkat berpikirnya sistematis di otak, sehingga dalam memecahkan permasalahan baik sosial, baik numerasi, baik sains, baik bahasa, itu akan sangat berpengaruh gitu ya. Nah, kenapa harus belajar? Nah, tingkah laku menjadi baik. Nah, dengan belajar itu kita tingkah laku akan menjadi baik begitu. Nah, itu tadi karena
kan yang namanya belajar itu kan menyaring ya, apa namanya, bukan menyaring ya, mensintesis, menganalisis. Jadi semua informasi pengetahuan yang ada yang masuk ke dalam otak itu akan membentuk, akan mendeskripsikan, akan menyimpulkan apa namanya, sikap-sikap atau tingkah laku yang baik begitu. Jadi tidak berpikirnya, tidak bersikapnya begitu menjadi perilaku, mengakibatkan perilaku yang tidak baik gitu ya, pembangkang dan lain-lain seperti itu. Itu semuanya seperti, jadi kan berbeda tingkah laku orang yang belajar dan yang tidak belajar gitu ya kan. Kalau yang tidak belajar tadi terkait misalkan kita sudah tahu ilmunya terkait dengan hoax begitu ya, terus apalagi berita bohong itu maksudnya. Terus terkait dengan bagaimana kita sudah belajar ketika ada apapun itu, berita ini kita harus cross check ulang sumbernya dari mana, kata siapa ya kan, validitasnya seperti apa, sehingga ketika ada informasi seperti itu, kita tingkah laku kita respect, langsung mencari tahu secara detail. Kalau bahasanya benar, akurat dan lengkap, itu kita harus cari tuh. Nah, itu yang mendorong. Tapi kalau misalkan kita langsung lahap gitu informasi yang ada, wah udah langsung berbeda tingkah lakunya. Langsung misalkan menyebarkan lagi gitu kan informasi tersebut gitu, lalu membuat resah ya misalkan masyarakat, teman dan yang lain-lain. Itu seperti itu, jadi efeknya panjang gitu ya. Lalu menjadi sadar diri hanya memiliki secuil ilmu. Nah ini ketika kita semakin belajar, maka kita semakin tahu bahwa ilmu kita semakin sedikit gitu ya. Jadi dengan belajar itu, ilmu-ilmu yang sudah kita dapat ya bahasanya oh gitu ya. Oh gitu ya. Jadi kata-kata oh itu menandakan ketika kita semakin belajar, kita semakin paham bahwa kita itu hanya memiliki secuil ilmu gitu. Jadi apa namanya? Untuk menyadarkan lah ya, bahasanya untuk menyadarkan diri kita untuk terus apa namanya? Memahami bahwa ilmu yang kita dapatnya sedikit, karena memang ilmu yang diturunkan gitu ya oleh Tuhan gitu ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ibarat satu tetes air di lautan bumi gitu ya. Coba bayangkan ya kan. Oh, satu tetes air itu, kata itu orang tercerdas, orang terpintar, profesor ya, doktor gitu, ahli matematika gitu kan. Hatta itu apa, Stephen Hawking yang apa namanya, fisikawan terkenal gitu, seantero dunia gitu. Itu baru setetes gitu ya. Jadi kalau bahasanya baru butiran-butiran pasir gitu ya, di padang pasir yang luas begitu. Nah, itu ketika orang terus belajar seperti itu, dia akan menginsyafi, akan memahami bahwa kita tidak ada apa-apanya. Nah, disitulah letak kalau orang terus belajar, terus dia menginsyafi bahwa ada Tuhan, bahwa ada Allah Subhanahu wa taala, di situ akan menimbulkan sikap tawadu ya, sikap rendah hati gitu ya. Seperti itu. Nah, tentu tadi tuh ya, selanjutnya mengenal siapa diri dan siapa Tuhan kita. Oh, jelas sekali gitu ya, jelas sekali nanti. Mau belajar fisika kah, mau belajar ekonomi kah, mau belajar kimia kah gitu ya, matematika kah gitu. Pasti dia ketika belajar itu akan mengenal siapa dirinya dan siapa Tuhan kita. Jadi kalau misalkan biologi mengenal siapa diri ya, kita lihatlah, kita bisa melihat di tubuh kita yang terdiri dari sel ya kan, sel lalu dibentuk dari mulai dari apa namanya, sel, jaringan, organ, sistem organ ya kan, lalu organisme ya gitu. Nah itu kan prosesnya kan, kalau kita mempelajari gitu ya di biologi ya, ilmu hidup itu, ilmu tentang kehidupan, ilmu tentang makhluk hidup, itu luar biasa sekali gitu. Kita itu dibentuk dari sel yang
Kalau misalkan kita urai lagi, sel itu kalau Profesor Denton bilang dari Australia itu satu kota New York itu masih belum bisa menjelaskan bagaimana kerja metabolisme sel. Jadi luar biasa begitu ya. Nah, terus komponennya gitu kan, mulai ribosom, nukleus dan yang lainnya itu banyak sekali gitu. Bagaimana sel itu sangat amat canggih gitu ya proses kerjanya. Dan akhirnya kita mengenal siapa Tuhan kita. Jadi sedemikian rupa ya proses dalam tubuh, glikolisis ya kan, fotosintesis, respirasi ya, proses biokimia dalam tubuh gitu. Maka kita kan mengenal siapa Tuhan kita gitu. Jadi Tuhan yang maha sempurna, Tuhan yang maha detail, Tuhan yang maha cerdas. Karena kan bahasanya kalau di saya begitu di agama saya terkait Tuhan itu kan ada mukhalafatul khawadisi ya sifatnya. Jadi pasti berbeda dengan makhluk begitu. Artinya mutlak apapun yang disandingkan atau dibandingkan itu tidak ada bandingannya, tidak dapat disandingkan gitu. Jadi mutlak bahasanya, kita tuh tidak ada lah gitu bahasanya, nol seperti itu. Maka itu juga akan menjadikan seorang yang terus belajar itu memiliki ya, sifat yang mengenal siapa diri dan siapa Tuhan kita, seperti itu. Nah, selanjutnya di epistemologi. Nah, kita teori belajar. Nah, bagaimana prosesnya, ya kan? Bagaimana prosesnya, prosedurnya gitu atau caranya. Kayak mana sih begitu ya? Kayak mana sih cara kita mempelajari teori belajar ini gitu ya? Tentu teori belajar yang tadi sudah di awal dikemukakan bahwa itu adalah pendapat-pendapat para ahli di bidang proses pendidikan ya, belajar. Nah, oke ya, kita ke slide berikutnya. Berikutnya untuk mengetahui nih ya, bagaimana prosesnya. Nah, ini adalah proses bagan di mana kita akan mengurai ini satu-satu ya di pengetahuan. Nah, pengetahuan dan ilmu pengetahuan berbeda atau tidak? Jelas berbeda ya. Mana yang lebih luas? Pengetahuan atau ilmu? Ya kan? Pengetahuan atau ilmu? Sudah? Kira-kira mana yang lebih luas dan mana yang lebih sempit begitu ya? Mana yang lebih luas dan mana yang lebih sempit? Mana coba kira-kira antara pengetahuan dengan ilmu nih? Pengetahuan dan ilmu. Ayo kira-kira apa? Sudah? Oke, apa jawabannya? Oke, benar. Nah, jadi terkait dengan pengetahuan dan ilmu, pengetahuan itu lebih luas ya. Pengetahuan itu lebih luas daripada ilmu. Jadi kalau definisi sederhananya, pengetahuan itu adalah segala sesuatu yang diketahui. Jadi segala sesuatu yang diketahui. Jadi segala sesuatu yang diketahui itu posisinya semuanya gitu ya. Jadi semuanya yang kita ketahui melalui panca indera kita gitu ya. Baik tadi proses tingkah laku ya pada saat bergaul, yang kita ketahui terkait dengan fakta-fakta yang kita lihat, kita rasakan, kita alami gitu ya. Baik itu numerasi tadi, baik itu sains, baik itu literasi kebahasaan, baik itu sosial gitu. Itu semuanya di situ gitu posisinya pengetahuan itu. Jadi luas sekali gitu. Nah, sehingga kalau misalkan kita lihat bahwa nanti pengetahuan itu awal, lalu nanti sebelum ada
ilmu pengetahuan itu nanti ada logika, hukum logika, lalu nanti ada sarana berpikir ilmiah dan metode ilmiah. Nah, sehingga nanti ujungnya adalah ilmu pengetahuan. Nah, tadi bagaimana caranya, prosesnya kita dalam mencari pengetahuan itu tersebut. Nah, ini nih, yang pertama itu ada hukum logika ya. Logika itu apa ya? Logika jalan pikiran ya, masuk akal gitu. Jadi pikiran yang masuk akal. Jadi itu logika gitu. Tapi logika juga logika berpikir orang juga dipengaruhi oleh inputnya dia gitu. Maksudnya begini, seperti ini, misal contoh saya kasih tahu. Ketika saya katakan begini, kalian mungkin atau tidak ada atau tidak burung yang bisa terbang mundur ke belakang. Nah, ya kan? Kalau orang yang belum mengetahui, belum memahami ilmunya terkait dengan apa yang saya tadi tanyakan, itu pasti akan mengatakan tidak mungkin gitu. Ya, seperti itu. Jadi keterbatasan logika itu, keterbatasan berpikir masuk akal itu batasnya adalah pengetahuan kita. Jadi itulah kenapa kita harus terus belajar, karena ilmu pengetahuan itu dibentuk dari logika, hukum logika. Kira-kira apa tadi kalau kita kembali ke pertanyaan yang tadi? Nah, jawabannya adalah ada. Burung apa itu? Burung kolibri. Nah, silakan nanti teman-teman mencari ya, di search burung kolibri itu yang posisinya bisa terbang mundur ke belakang ya, seperti itu. Nah, itu ya, seperti itu ya. Jadi hukum-hukum logika itu terkait dengan empirisme ya, secara empirisme panca indera yang ada di dalam yang ada pada kita, dan kaidahnya adalah keilmuan. Ya, kalau di keagamaan nanti nyambungnya terkait dengan hukum logika itu ilmu mantik ya, ilmu berpikir. Nanti di situ ada cabangnya nanti untuk menentukan usul fiqh dan yang lain-lainnya gitu ya, menjadi dasar penentuan hukum-hukum. Begitupun dalam dunia pendidikan, dalam dunia sains gitu ya. Maka ini menjadi hal yang penting tuh, seperti itu. Ya. Nah, itu hukum logika gitu, yang masuk akal. Jadi kalau yang immaterial itu belum menjadi pokok bahasan dalam ilmu pengetahuan nanti ujungnya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, yang selanjutnya ada sarana berpikir ilmiah. Nah, sarana berpikir ilmiah. Nah, jadi nanti ilmu pengetahuan itu dibentuk oleh salah satunya adalah gabungan antara hukum logika, sarana berpikir ilmiah, metode ilmiah, dan penelitian dan penulisan ilmiah. Ya. Sarana berpikir ilmiah itu apa sih? Ilmiah itu adalah memenuhi kaidah atau syarat gitu, syarat ilmu pengetahuan. Jadi bersifat ilmu gitu, bersifat ilmu. Nah, prosesnya seperti apa? Nah, prosesnya berpikir ilmiah itu bisa ditopang dari metode ilmiah ya. Tadi di awal saya mengatakan metode ilmiah itu adalah bahasa sederhananya itu langkah-langkah yang disusun sistematis ya, langkah-langkah yang disusun sistematis untuk membuktikan kebenaran ilmu pengetahuan. Nah, jadi itu langkah-langkahnya aja gitu. Tadi di awal sudah saya kemukakan, mulai dari merumuskan masalah ya kan, menyusun kerangka teori, lalu nanti menentukan hipotesis ya, lalu melakukan eksperimen ya kan, mengumpulkan dan mengolah data, lalu menarik kesimpulan, lalu publikasi gitu. Nah, itu langkah-langkah metode ilmiah yang nanti ujungnya adalah untuk pembuktian kebenaran ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya aspeknya juga di metode ilmiah ini artinya bisa dipakai, bisa diulang gitu ya, dan karena sifatnya ajak, jadi semua orang bisa berkesempatan untuk melakukan metode ilmiah ini gitu. Nah, itulah kenapa
saya katakan tadi di awal terkait dengan teori baru itu bisa menggugurkan teori lama ya karena prosesnya sama gitu, masuk akal, logis gitu dan menggunakan metode-metode yang sudah ada baku gitu dan itu menjadi klausul atau kesepakatan para para ahli ya di dalam menentukan teori atau ilmu pengetahuan baru gitu. Nah, lalu ada penelitian dan penulisan ilmiah. Nah, ini tadi ya. Penelitian itu terkait juga nanti tadi sudah dipaparkan di depan itu nanti berpikir ilmiah, metode ilmiah itu masuk ke dalam penelitian. Ya, meneliti gitu, meneliti ya, meneliti, mengurai begitu nanti, menemukan begitu, mensintesis, menganalisis sehingga nanti ujungnya adalah pengetahuan. Dan penulisan ilmiah, nah penulisan ilmiah ini ya kalau misalkan kita melihat berbagai macam penulisan-penulisan ilmiah ya salah satunya misalkan di artikel ya di jurnal-jurnal internasional, di apa namanya di koran-koran sains, majalah atau misalkan website-website atau blog-blog yang posisinya itu ada apa namanya keilmiahan atau sifat ilmiah tadi yang bersifat ilmu ya dalam tentunya dalam memenuhi syarat-syarat ilmiah tadi ya kaidah keilmuan ya maka itu dibenarkan begitu ya jadi banyak sekali ya baik di penulisan media elektronik atau misalkan di mading di jurnal itu dan langkah-langkahnya juga aturan-aturan di dalam penulisan ilmiah itu biasanya sudah baku juga ya gitu gaya selingkungnya dan lain-lain sistematikanya seperti apa. Nah, eh, ketika pengetahuan lalu ditambahkan atau dibentuk oleh hukum logika, terus ditambahkan dengan sarana berpikir ilmiah, metode ilmiah, penelitian dan penulisan ilmiah, nanti di sini adalah ujungnya adalah ilmu pengetahuan. Nah, seperti itu ya. Jadi ilmu pengetahuan itu panjang gitu ya, prosesnya panjang gitu. Maka kalau kita insyafi ketika kita belajar begitu, itu kita sudah tinggal terima doang gitu. Ya, bahasanya kalau kita misalnya belajar matematika, belajar biologi, belajar fisika gitu kan, belajar ekonomi, belajar akuntansi, belajar apa lagi? Apapun itu belajarnya begitu. Nah, itu sebenarnya kita tinggal nerima doang gitu dan kita tinggal mempelajari. Lalu bahasanya nanti kita kalau misalkan mau ingin membuktikan dan lain-lain prosesnya ya kita bisa lakukan ulang lagi gitu prosesnya. Ya, seperti itu. Maka itu menjadi hal yang penting tuh untuk kita pahami dan kita ketahui karena kita tinggal terima aja tuh gitu posisinya ya. Jadi kita tinggal 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 mengeksplor lah yang sudah ada seperti itu ya. Itu ya. Mungkin saya cukupkan terkait dengan penjelasan teori belajar dan semoga apa yang sudah saya paparkan bisa diterima ya, bisa bermanfaat untuk mengkonstruk berpikir teori belajar itu seperti apa dan tadi bagaimana sudah prosesnya sudah saya jelaskan. Maka tetap semangat untuk belajar, jangan merasa puas dengan hanya satu dua ilmu begitu. Nah, terus belajar dan salam sehat, tetap jaga protokol kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.